Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini udah berdoa belum tadi? Belum ya? Baik, ketua kelas silahkan pimpin doa dulu. Amin. Ibu absen dulu ya, didengarkan baik-baik namanya. Aldi, Anang, Ayla, Azwa, Boni. Boni mana? Nggak masuk lagi dia. Dia udah 3 kali ya nggak masuk di jamnya ibu. Kasih tahu Boni, nanti kalau dia nggak masuk lagi, minggu depan dia nggak masuk lagi, ibu kasih surat pemberitahuan ke orang tuanya ya. Gino, Ganing, Kusina, Lindu, Wisma. Baik, jadi ini yang nggak hadir cuma Boni ya. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat operasi pada bilangan bulat dan pecahan, masih ingat nggak bilangan bulat itu apa sih? Ya, benar sekali Ayla. Jadi bilangan bulat itu merupakan perpaduan antara bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, ada yang tahu nggak bilangan cacah itu kayak gimana? Kita udah belajar nih dari SD kan. Ada yang tahu bilangan cacah? Iya, bilangan cacah itu bilangan 0 dan bilangan positif. Jadi bilangan 0 dengan bilangan positif itu jika digabungkan jadi bilangan cacah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya merupakan bilangan cacah. Kalau bilangan negatif, iya, bilangan negatif itu mulai dari -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan belajar sifat-sifat operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Operasi-operasinya itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan perkalian dulu ya. Di sini pada penjumlahan dan perkalian memiliki 4 sifat. Yang pertama tertutup. Kalau tertutup, apabila bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Begitu juga dengan perkalian. Apabila bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua ada sifat komutatif. Komutatif berarti misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A gitu. Contohnya ya, misalnya 2 nggak usah pakai contohnya. Yang kedua yaitu sifat komutatif. Di sini sifat komutatif itu berarti apabila bilangan bulat A ditambah dengan B itu hasilnya akan sama saja dengan B ditambah A. Jadi hasil A ditambah B akan sama dengan hasil B ditambah A. Begitu pula dengan perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya asosiatif atau pengelompokan. Nah, kalau A ditambah B dikelompokkan dulu lalu ditambah C, hasilnya akan sama saja dengan apabila A ditambah B dan B ditambah C yang dikelompokkan. Itu sama dengan hasil yang di sini. Begitu juga dengan perkalian. Jadi buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C, hasilnya akan sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung gitu. Selanjutnya identitas. Nah, di sini identitas penjumlahan adalah 0. Jadi jika bilangan bulat ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Terus
perkalian identitasnya itu 1, karena bilangan bulat dikalikan dengan 1 hasilnya juga bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dikali 1 sama dengan bilangan bulat. 1 dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Nah, baik, di sini ada hasil penjumlahan dan perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang pertama, bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan bulat negatif lebih kecil daripada bilangan bulat positif. Jika dijumlahkan hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya. Jika dijumlahkan hasilnya bilangan bulat negatif. Lalu bilangan bulat negatif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif hasilnya bilangan bulat negatif. Selanjutnya perkalian. Perkalian bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan negatif apabila dikalikan dengan bilangan positif hasilnya akan bilangan bulat negatif. Baik itu bilangan bulat negatifnya itu lebih besar atau lebih kecil, apabila dikalikan dengan bilangan positif hasilnya tetap bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya bilangan bulat positif. Bisa? Baik, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, di sini penjumlahan dan perkalian pada pecahan. Pertama, bagaimana kalau penyebutnya sama pada penjumlahan? Kalau pada penjumlahan penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan saja pembilang yang di atasnya dengan cara, karena di sini kan penyebutnya udah sama nih, jadi kita tinggal tulis aja. Nah, A plus B per C, kita nggak usah cari lagi penyebutnya karena penyebutnya udah sama. Yang kedua yaitu penyebutnya tidak sama. Gimana nih kalau penyebutnya tidak sama? Jadi kita bisa tentukan dengan 2 cara, yaitu menentukan KPK dengan penyebutnya ini tinggal dikalikan saja. Yang pertama, kita tentukan dulu dengan KPK-nya. Kalau kita udah menentukan KPK-nya, jadi KPK-nya ini dibagikan dengan C dikali habis KPK ini dibagi dengan C lalu dikalikan dengan A seperti ini. Bisa juga kalian tulis seperti ini. A dikali dengan KPK dibagi C atau KPK dibagi C dikali A, sama saja. Jangan lupa pakai tanda kurung ya. Habis itu kan ini baru A. Nah, kita tambah operasinya tadi apa? Penjumlahan. Maka kita taruh penjumlahan di sini. Di bagian B sama juga. Jadi KPK dibagi penyebutnya B, KPK dibagi dengan D dikali dengan B, atau B dikali KPK per D. Jangan lupa pakai tanda kurung. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, lalu kita jumlahkan. Gimana kalau pakai yang cara kedua? Kalau pakai yang cara kedua mudah saja. Di sini penyebutnya kita langsung kalikan saja. Jadi C dikali dengan D. Lalu untuk pembilangnya jadi untuk A ini tidak dikalikan dengan B ya. Jadi A ini dikalikan dengan D. Jangan lupa pakai tanda kurung. Jadi A dikali D. Jangan lupa operasinya penjumlahan. Lalu ditambah dengan B dikali dengan C. Karena A dia dikalikan dengan penyebutnya B, maka B dikalikan dengan penyebutnya A. Jadi B dikali C. Jadi kita selesaikan dulu A dikali D, terus diselesaikan juga B dikali C, lalu ditambahkan. Jangan lupa ininya juga, penyebutnya juga dikalikan. Selanjutnya pada perkalian. Gimana nih pada perkalian? Pada perkalian gampang saja. Misalnya A per C dikali B per D, penyebutnya tidak sama, maka tinggal pembilang dikali pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi A dikali B per C dikali D. Seperti ini. Gimana kalau penyebutnya sama? Penyebutnya sama atau tidak sama, cara pengerjaannya tetap sama. Misalnya A per C dikali B per C, penyebutnya sama, pengerjaannya juga sama seperti ini. Jadi A dikali B per C dikali C. Setelah itu baru kita nanti
perkecil dia dengan cara membagi antara pembilang dengan penyebut. Jadi kalau penyebutnya dibagi 2, pembilangnya juga dibagi 2. Seperti itu. Bisa paham? Baik, ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu Ibu lanjut ya. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, di sini Ibu punya 3 ditambah 9 sama dengan 11. 9 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi ini berlaku sifat apa? Komutatif. Tertutup? Iya, tertutup karena ini bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua, Ibu punya 2 ditambah 3 ditambah 4. Kita pergunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9. Apakah hasilnya sama jika Ibu tulis begini? Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3 ditambah 4, 7. Ditambah 2, 9. Apakah sama? Sama. Baik. Yang ketiga ya. 2/3 ditambah 3/2. Ini mau pakai cara yang mana? Cara pertama menentukan KPK atau langsung dikali C? Atau pakai cara kedua yang tadi tuh? Pakai cara pertama aja ya. Baik, KPK dari 3 dengan 2 adalah 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2, 4. Maka langsung ditulis di sini aja 4, gitu ya. Terus dijumlahkan. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. 4 ditambah 9, 4 ditambah 9, 2. Bukan 12, salah. Ya, 13. 13 ya, Ganing. Nah, ini. Bisa dikecilkan? Tidak bisa, karena 13 tidak bisa dibagi 2, 3, atau seterusnya ya. Cuma bisa dibagi 1 ya. Nah, lanjut. Di sini perkalian. Misalnya Ibu punya 5 dikali 3 sama dengan 15. Apakah 3 dikali 5 sama dengan 15? Iya. Ya. Terus Ibu punya 2 dikali 3 dikali 6. Ini pakai asosiatif. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 6, 36. Apakah sama jika Ibu kelompokkannya 3 dengan 6-nya? Jadi 2 dikali 3 dikali 6 sama dengan, baik. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3 dikali 6, 18. 18 dikali 2, 36. Berlaku kan? Iya, berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya kita Ibu punya 2/4 dikali 5/6. Maka bagaimana? Iya, benar sekali. Tinggal 2 dikali 5, lalu 4 dikali dengan 6. Maka hasilnya 2 dikali 5, 10. 4 dikali 6, 24. Bisa dikecilkan? Tidak. Tidak apa bisa? Bisa. Ini dibagi dengan 2, maka hasilnya 5/12. Bisa dari contoh soalnya? Baik, Ibu lanjut ya. Baik. Selanjutnya pengurangan dan pembagian. Nah, tadi kan kita udah tahu nih sifat-sifat penjumlahan dengan perkalian. Nah, sekarang kita harus tahu nih pengurangan dan pembagian tuh sifatnya ada apa aja.
Nah, dalam pengurangan dan pembagian, sifat yang berlaku tak hanya satu, yaitu tertutup. Kenapa yang lainnya tidak? Karena kalau dia komutatif, dia tidak akan berlaku pada pengurangan dan pembagian. Contohnya, ini kita pakai komutatif ya. Komutatif itu kan tadi A ditambah B sama dengan B ditambah A, ya kan? Kalau di sini berarti A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Baik, kita kembali lagi ke yang pertama tadi. Kan Ibu udah jelaskan, apabila bilangan negatifnya lebih kecil daripada bilangan positifnya, maka hasilnya bilangan positif. Kalau bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positifnya, maka hasilnya negatif. Misalnya, 3 dikurang 2 sama dengan 1, benar? Tapi 2 dikurangi 3 tidak sama dengan berapa? Min 1. Jadi di sini kan uang, misalnya ya, Gino punya uang 3.000. Nah, Gino jajan nih di kantin 2.000, otomatis kan dikurangi 2.000, berarti Gino masih punya uang 1.000. Nah, kalau contoh yang kedua ini, kalau misalnya Gino punyanya uangnya 2.000, tapi dia ini jajannya 3.000, berarti kan Gino masih punya utang, ya kan? Berarti hutangnya ada 1.000. Nah, di sini kita ibaratkan min ini jadi hutang ya. Jadi komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, karena kalau dia dibalik, ditukarkan, yang di depan jadi di belakang dan yang di belakang jadi di depan, hasilnya tidak akan sama. Begitu pula dengan asosiatif. Bisa paham? Baik. Di sini hanya tertutup. Tertutup tadi kita tahu kan? Berarti bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Nah, pengurangan bilangan 0. Kalau tadi kan dibilang penjumlahan, hasilnya tetap bilangan bulat kan? Kalau di pengurangan beda. Misalnya, bilangan bulat dikurangi 0, hasilnya bilangan bulat. Tetapi, jika 0 dikurangi A, maka hasilnya min A. Gitu, sama seperti ini. Jadi, uangnya 0, tapi hutangnya ada sebanyak A. Jadi ya tetap, hutangnya tetap min A gitu. Misalnya, Gino uangnya nggak ada nih, tapi belanja di kantin 5.000, otomatis kita taruh min. Tahu dikurang ya. Nah, uangnya kan 0. Nah, dia jajannya 5.000. Berarti Gino utangnya ada berapa di kantin? Ada 5.000. Kalau utang kita pakai tanda apa? Pakai tanda min. Bisa? Baik. Untuk pembagian. Nah, pembagian dia bersifat tertutup juga, karena A dibagi B sama dengan A per B. Ini kan pecahan kan? Misalnya 2 dibagi 3 sama dengan 2 per 3. Apakah ini pecahan masuk ke dalam bilangan bulat? Masuk. Karena bilangan bulat itu kan ada bilangan yang tadi, bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di antara 0, 1, 2, 3, 4 itu antara 0 dan 1 itu ada bilangan pecahan. Maka dia masuk ke dalam bilangan bulat. Baik. Nah, ini pembagian bilangan 0. Kalau dalam bagian bilangan 0, ini misalnya 1 dibagi 0, hasilnya tak berhingga, bukan tidak ada, tapi tak berhingga. Tapi kalau 0 dibagi 1, hasilnya 0. Kalau pembagian bilang ini kan pembagian bilangan 0. Gimana kalau pembagian bilangan identitas? Identitasnya tadi apa? Kalau perkalian 1 kan? Nah, misal berarti di sini 3 dibagi 1 sama dengan 3. Gimana kalau 1 dibagi 3? Ya hasilnya 1/3. Gitu. Nah, di sini ada hasil pengurangan dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama,
bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Nah, ini tadi balik lagi ke yang pertama tadi, apabila bilangan positif yang di sini yang jadi pengurangnya itu lebih besar daripada bilangan positif yang di sini, maka hasilnya positif. Kayak ini. Misalnya tadi Gino kan punya uang 3.000, dia jajannya 2.000. Hasilnya Gino masih punya uang kan 1.000. Tapi kalau Gino cuma punya uang 2.000, dia jajannya 3.000, otomatis Gino masih punya utang 1.000. Nah, ini. Selanjutnya, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Seperti yang ini. Oh, enggak. Ya beda. Misalnya ya, min 2 dikurangi min 3. Nah, jangan Gino lagi deh, kita pakai Aldi deh. Aldi punya hutang 2.000 nih di Bu Kantin, terus Aldi beli lagi 3.000. Otomatis kan dia ini ngutang lagi 3.000. Nah, kalau dia punya hutang 2.000 terus dia ngutang lagi 3.000, berarti hutangnya ada berapa, Aldi? Iya, hutangnya ada 5.000. Bisa. Iya. Selanjutnya ini bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya pada pembagian. Kalau pembagian positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Bisa? Baik, selanjutnya pengurangan dan pembagian pada pecahan. Nah, untuk pengurangan itu kurang lebih caranya sama dengan penjumlahan, hanya saja operasinya yang diubah. Nah, misalnya ini kan penyebutnya sama. Kalau di penjumlahan kan penyebutnya sama, jadi kita tinggal tambahkan saja pembilangnya. Kalau di pengurangan kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. Untuk penyebut yang tidak sama, sama juga seperti penjumlahan. Jadi kita tentukan dulu KPK-nya, lalu kita bisa gunakan nih yang dua cara tadi, yang kita langsung kalikan penyebutnya atau kita cari KPK-nya. Habis itu kita gunakan seperti cara penjumlahan, tapi kita ubah operasinya. Jadi dikurangi. Seperti ini. Misalnya A per C dikurangi B per D. Kita gunakan dengan KPK kan? Berarti kita cari KPK, lalu KPK per C dikali A dikurangi KPK per D dikali B. Nah, seperti itu. Bisa? Baik. Selanjutnya pembagian. Untuk pembagian itu beda sedikit dengan perkalian. Kalau perkalian kan penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang. Kalau di sini terbalik. Pembilang dikalikan penyebut, penyebut dikalikan pembilang. Jadi misalnya di sini ada A per C dibagi B per D. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan A dikali D, C dikali B. Kalau penyebutnya sama, gimana? Sama saja caranya. Penyebutnya sama, juga kita perlakukan hal yang sama. Misalnya A per C dibagi B per C. Maka bagaimana caranya kalau sama perlakuannya? Ya, A dikali C, lanjut C dikali B. Benar sekali. Lanjut kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya nih, ibu punya 9 dikurangi 3. Nah, ada yang bisa jawab? Coba Ganing. Iya, betul sekali. Jadi 12 apa min 12? 12 ya. Selanjutnya kita pakai pecahan nih ya. Untuk pecahan ibu punya 4, 2,
dikurangi 6/4 deh. Nah, ayo kita jawab sama-sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal tulis saja. Nah, kalau penyebutnya sama, maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal dikurangkan. Berarti 2 dikurang 6. 2 dikurangi 6, mana yang lebih tinggi? 6. Berarti nanti hasilnya plus atau minus? Minus. Jadi kita tulis min. Berapa penyebutnya? 4. Hasilnya berapa di atas? Min 4. Berarti hasilnya min 4/4. Hasilnya min 4/4. Nah, kita lihat lagi ke pembagian. Kalau min dibagi plus, hasilnya min. Berarti 4/4 1. Kalau min dibagi plus, hasilnya min. Berarti hasilnya min 1. Bisa? Oke. Kita masuk ke sini. Ibu punya 3/2 dibagi 4/5. Bagaimana caranya? Pakai yang mana? Pakai yang ini. Baik. Bagaimana? Ya, 3 dikali 5. Lalu 2 dikali 4. Pintar. Berapa 5 dikali 3? 15. 2 dikali 4? 8. Bisa dikecilkan? Bisa? Baik, sekarang Ibu kasih tugas ya. Baik, ini ada tugas 8 nomor dari Ibu. Nah, berhubung ini udah zuhur, waktu kita juga sudah habis, jadi tugas ini kalian jadikan PR ya. Minggu depan kalian kumpul ke Ibu. Baik, Ibu akhiri dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.